kami, Penuang Air Channel, siap menuangkan kisah dari para sobat. Siap mendengarkan kisah para sobat. Dalam chapter Sobat cerita misteri, ruang cerita misteri. Astral Rumor, masuk dalam chapter kami. Like, Komen. share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Mempo Hidayat Dan gue Prasetyo Chandra di Penuang Air Channel. dalam segmen Sobat Cerita Misteri. Chan. Iya, Narasumber kita untuk episode kali ini siapa? malam ini ada Pak Isak. Pak Isa. Apa kabar Pak? Sehat. Kabar Pak? Saat ini punya cerita yang kalau Iya, apa gua tuh? ini sangat menarik dan beda dari yang udah. Iya. Gue yakin banget itu. Jadi Pak Isak, di Penuang Air Channel ini kita punya tradisi Pak. Jadi setiap narasumber yang kita undang ke sini, dia wajib minum supaya nanti gimana Lebih lancar ceritanya Pak. Amin. Dan lebih mudah dipahami sama penonton. Iya, Saya tuangin dulu ya Pak ya. silakan. Tuangkan Cerita. silakan Pak Isak minum. Pak Isak ditahan dulu ceritanya ya. Untuk sahabat cerita misteri yang ada di rumah yang lagi nonton, saya harap ditonton dengan seksama sampai habis supaya ceritanya nanti bisa mudah dipahami dan dimengerti. Supaya nggak ada miss ya. Iya, supaya nggak ada miss dan bisa lebih mengerti. Iya. Kita mulai ceritanya ya, Chan. Iya. Pak Isak, silahkan masuk ke dalam cerita. Waktu itu kita lagi selesai syuting ya. Selesai syuting. Kebetulan waktu itu tinggal tim saya aja yang masih syuting ya, di daerah selatan. Nah, waktu itu juga pas di depan kolam renang itu kan ada patung dewa gitu, menunggu apa namanya pintu Seperti arca ya, Pak? arca gitu. Lalu di sebelahnya itu ada pohon kamboja. Nah, kebetulan emang pohon kamboja itu emang diambilnya, yang saya tahu tuh di belakang set itu, di makam-makam itu juga ya. Nah, waktu itu udah dimatiin semua nih lampunya, tinggal lampu yang di tempat saya doang. Tinggal saya tim PU. Saya masih ngoling-ngoling. Saat waktu itu masih SMS ya. Saling ngoling-ngoling, duduk ngadep persis ke arah arca itu. Ya. Tiba-tiba di balik arca itu ada seperti anak artistik, seperti ngintip. Terus kayak malu-malu gitu yang ngeliatin saya. Apa sih mungkin gitu ya. Mereka juga pengen tahu. Jadi ngapain sih dia, aktivitasnya apa sih ini malam-malam udah tinggal berduaan. Udah itu sih masih iseng lah, anak itu masih iseng. Saya masih tetap WhatsApp SMS-an. Nah, ketika itu ada teman saya panggil, Jack, itu anak itu suruh itu aja ngopi, bikinin kopi, saya bilang lah itu. Nggak ada salah Pak Isak, tinggal kita berdua dan semua mati lampu, cuma kita ini aja yang masih nyala. Nah, waktu itu makin dia tuh makin ketakutan kan, terus emang merinding juga, emang baunya udah nggak enak juga ya. Kalau saya pikir tanggung, saya pulang lagi ke rumah, saya PR lagi nih ya. Sementara waktunya juga udah jam 2, kalau nggak salah waktu itu udah jam 2. Tanggungnya habisin aja di sini gitu kan. Tapi makin lama makin memepet ke saya, nggak berani jauh-jauh. Yuk Pak Isa pulang yuk. Yaudah deh, itu deh tinggal satu lagi deh, tinggal si A nih yang belum. Udah itu saya beres-beres semuanya, beres-beres. Tadi udah jalan motor, nggak berani. Udah Pak Isa duluan, saya di belakang. Itu sampai di belakang itu, dan saya nyalain motor. Alhamdulillah masih normal motor itu ya. Kalau motor masih normal,
Sampai keluar jalan Anggis, itu awal sih saya anggap tadi saya mungkin makan makan ikan atau apa yang bau amis. Saya nggak cuci tangan lagi, saya langsung megang, langsung saya ikat ke mulut. Oh, kayak pakai slider gitu ya, Pak ya? Ya, selain waktu itu saya ikat. Awalnya sih masih enak lah bau-baunya, masih kayak bau. Mungkin tadi saya lewatin orang lagi bakar apa, kayak lupa, kayak macam-macam lah. Baunya itu bau seperti apa? Awalnya kayak lupa ya, lupa kaung gitu ya, bau kaung. Wangi gitu ya? Awalnya. Nah, terus agak ke makam, agak kesini kita lewatin dikit udah agak kembang sih rupa. Oh, enggak berubah berarti baunya ya, Pak? Sampai akhirnya yang paling banget baunya itu pas sampai jalan KKO ya. Iya, rencana kakao. Jalan KKO. Nah itu udah sangat menyengat dan baunya bau apa sih namanya? Bangkai ya. Bangkai manusia lah. Itu udah bau banget, bau sampai saya copot. Iya. Selesai lampu merah saya lewat sini, belok ambil arah ke Kampung Rambutan. Oke. Itu motor mulai berat. Motor berat, waktu itu saya masih rumah di Pondok Benda, Jati Asih. Nah, habis itu kok kita oper ke gigi 3 masih nggak kuat, ke gigi 2 sampai ke gigi 1. Ngeden gitu motornya, Pak. Ngeden berat, kayak kita bawa berapa kilo ya, 100 kilo. Sampai saya gini-gini itu nggak bisa, kalau sebenarnya sih nggak bisa jalan, cuman paksain dengan ini, tapi nyala, motor nyala. Berarti udah di gigi 1 sampai Pak Isa pakai kaki bantu kaki itu juga nggak bisa juga. Sedangkan sampai naik kan gitu ya udah saya turun, saya teng-teng itu biasanya kita cuman 45 menit paling itu pun kalau macet ya. Waktu itu sampai 2,5 jam sampai ke rumah. Sebelum sampai rumah sih ya, sebelum kejadian sampai rumah itu banyak hal juga yang apa namanya yang agak-agak beda gitu ya, yang agak beda. Tapi sih dalam hati saya yakin siapapun dia yang numpang atau yang mengucilkan, yang jelas sih dia mau ikut, mau tahu juga. Nah, waktu itu sampai di konsen. Nah, mulai itu konsen ini motor kadang-kadang lancar, kadang-kadang kayak nggak bisa ngabisin bensin atau karburator yang kotor. Sampai di persis banget tuh di pas tikungan kita lewatin pasar Rebo, lewat dikit ada jalan apa sih nama saya lupa. Iya, pasar Rebo. Dari situ mulai saya ngerasa kalau saya nggak ngerti apa-apa, cuma tiba-tiba di sini tuh ada seperti ada apa sih pasangannya, cuman cukup kuat gitu kayak saya tamparannya sih. Terus juga kan, terus yang di belakang ini seperti suara orang teriak, suara sakitan. Dan tiba-tiba juga tuh motor berhenti, enak. Oh, jadi normal. Ringan. Nah saya coba ke gigi 2 tuh udah mulai stabil. Iya. Tapi ada tikungan gitu waktu itu di situ depan perumahan Firdaus itu ada pohon beringin ya, mungkin udah tua juga ya. Udah besar dan lumayan tuh akar-akarnya. Tapi di situ saya juga, kalau saya ngeliatnya lurus, saya ngeliat ada orang yang berdiri. Posisi lurusnya itu Bapak sambil berjalan atau memang Bapak lagi diem aja? Jalan. Cuma kalau mata lurus, ini orang berdiri tinggi ya. Bisa mata kanan kiri ya? Nah, kalau mata kan kita itu ya, bisa wax begitu. Tapi ketika kita coba melirik tuh cuma pohon yang kita lihat. Tapi kalau kita lurus, ya kelihatan sosoknya itu kayak mungkin kalau saya nyebutnya set. Karena tiap saya lewat situ seperti disambut dan antara jarak 500 meter saya merasa nyaman, saya merasa di wilayah gitu ya, tempat pohon tadi. Iya, di wilayah situ.
Seringkali kalau saya udah lewat antara radiusnya 500 meter, saya merasa nyaman aja, tenang. Walaupun di dalam tadi kita ada apa. Tapi ketika di situ udah enak aja. Terus seringkali jadi tiap malam kalau saya lewat situ selalu beliau ini tuh selalu melihat, dia memandang, melihat gitu kan. Sampai itu sejak kejadian itu udah nggak ada lagi kan. Nggak ada lagi yang mengganggu. Cuman sampai sempat istri waktu itu berapa kali ngimpi, tapi dia menyebut namanya Syekh Abdul Jafar Shodiq ya. Syekh Abdul Jafar Shodiq. Cuma orang-orang situ kalau misalkan ziarah Mbah apa sih namanya, Mbah Ceren, Mbah apa lah, saya nggak tahu. Sebenarnya emang nggak tahu kalau itu ada makam, ada keramat. Terus di situ berapa kali dia datang, bilang jangan takut, kamu kalau di sini akan merasa tenang, cuman minta dihadiahkan mungkin seperti Al-Fatihah atau apalah ya, atau surat seperti itu. Cuman mereka cuman istri anak mimpi gitu kan. Tapi itu lagi sering kali mereka sampai begitu lagi. Ini nggak tahu kalau di sebelah sana ada kami. Dan hari Minggu di sana ada wajah yang bukan kosong, rambutnya pakai hitam. Tapi dibilang, kamu nggak usah takut kan? Saya bisa berapa pakar, kamu bisa. Tapi yang penting hati dan teman. Kemudian suatu ketika dia pernah bilang ke istri ya, melalui lagi datangin dong, atau ziarahi ya, besoknya dia untuk ngomong sama saya, belum ada waktu, ntar aja. Saya juga nganggapnya ya apaan sih gitu ya, masih nganggapnya masih anggap biasa aja lah, mungkin ilusi saya karena capek kurang tidur jadi nganggap itu, atau ngeliat seperti itu ilusi aja kan. Tapi seringkali saya juga coba lewat belakang, itu namanya apa sih, kampung sawah apa kan sana juga kita lewat belakang, cuma lewat belakang dan kebun-kebun di situ memang ada juga pohon nangka ya, pohon nangka. Lewat komplek tuh apa saya juga lupa komplek apa, cuman batangnya seperti ini ke jalanan dia ya. Waktu itu hujan, pokoknya saya pulang tuh, tiap pulang itu jam 2 sampai jam 3. Jam 2 saya biasa pulang. Waktu itu kita lewat belakang ya, lewat kampung sawah ya, itu dari pasar Kecapi kita lewat belakang situ ya. Waktu itu pas kebetulan kita lewat situ emang agak gelap dan habis hujan. Nah saya tiba-tiba saya ngeliat ada mobil di depan. Kalau motor kan beda sama mobil karena jalannya kecil kan. Itu mobil anjlok-anjlokan. Nah waktu itu juga saya kan merasa kecipratan mobil, saya kebut-kebut kalau mau balap nih dong, sama dia nggak ngasih, saya pun nggak ngasih, dia nyelip itu dia nggak ngasih, sampai saya waktu itu lewatin dapat, ada langsung klakson di dalam mobil itu ada beberapa orang, saya juga kan takut. Itu takutnya saya mau di apa bengkel waktu itu, belum kepikiran itu Pak. Itu kalau dari pasar Kecapi ambil kanan, ambil lagi kiri itu kampung sawah ya. masuknya Bekasi ya? Situ ya Bekasi. Akhirnya tuh barang sama saya, nanti langsung sampai saya nggak berani karena ikutin tuh sama mobil juga, saya mikir ya dia juga berhenti. Ternyata dia di belakangnya dikejar-kejar sama bukan kita ya, dengan pocong. Dia mobil itu dikejar-kejar sama pocong. Dan kalau saya mau ngebut, dia mau ngebalap ya itu sebenarnya supaya nggak kecipratan air hujan itu kan, karena kotor.
Pak, terima kasih udah ditemenin. Kan banyak orang di dalam mobil, apa takut? Enggak, tadi di belakang kita tuh pocong ngikutin terus gitu. Udah nih, akhirnya saya selesai itu, udah saya juga takut tadi, saya kira juga mau ngejahatin saya, maka saya setelah ngebalap saya lari terus, saya berani di tempat ramai, saya berhenti, udah jadi jalan, saya belok lewat perumahan apa di situ tuh namanya, lewat yang nimbulnya tuh makam Kober. Tapi saya merasa nyaman kalau di makam Kober karena itu kan masih wilayahnya yang tadi saya bilang itu makam itu, makam Syekh itu. Tapi sebelum makam itu saya lewatin itu apa, pohon nangka waktu itu. Nah, saya lewat kok agak iseng gitu ya. Nggak, biasanya saya lewat situ tuh agak-agak merinding. Tapi pas saya lewat persis banget di batang pohon nangka itu, jatuhlah sebelah saya tuh. Apa tuh Pak? Waktu itu saya ngeliat tuh kayak apa ya, balon tapi bentuknya daging. Balon kalau diisi air kan membangun gitu ya, tapi ini daging gitu, tapi hitam pekat, berminyak dan hitam, jatuh persis sebelah saya. Nah, waktu itu emang kebetulan saya juga kaget, saya juga ngegas kayak begitu. Cuman kita Muslim ya selalu menyebut gitu kan, Allahu Akbar. Saya lari sana terus sampai ke titik makam keramat itu. Nah, tapi ketika sampai di makam keramat itu hati memang agak tenang ya, agak tenang. Nggak tahu sebenarnya saya bisa lewat kanan itu lebih dekat, tapi saya kenapa mau lewatnya yang tadi itu makam itu yang saya lewatin. Sampai makam itu ya saya ngelihat, walaupun saya kalau saya lihat begini langsung itu arah nggak kelihatan, tapi makanya saya seperti ini lurus saja, tapi seperti senyum sama saya kan seperti itu. Tapi besok paginya coba deh mah, paginya tuh dia itu berapa kali kayak suruh ke sana kan, sampailah sampai saya jalan. Jadi coba kita pengen tahu itu pohon apaan sih yang ada di situ, dan itu apa sih sebenarnya. Nah, sampai sebelum masuk itu ya ada pohon apa beringin besar banget. Ternyata di situ ada ikannya juga, cuman memang seperti kunjungan juga udah dipesan juga kali ya, kalau mereka kan ritual atau apalah, bukan ritual sih sebenarnya, ininya spiritual yang mungkin udah lebih tinggi karena kedekatan ya, dan jaga makamnya. Ketika saya mau assalamualaikum, dia udah nyambut saya. Oh iya Pak, udah ditunggu. Udah ditunggu, itu nggak masih Pak. Nggak tahu, mungkin apa penghuni itu ya. Saya juga nggak tahu ditunggu sama siapa gitu kan. Ibu juga tanya, saya tanya, kenal, udah sering kemari. Nggak tahu gitu kan. Jika saya masuk ke dalam makam, memang di dalam makam itu banyak, ada dupa, ada tempat tidur. Yang biasa orang mungkin kalau datang ke situ mungkin macam-macam lah ya, kita kan nggak tahu. Ya, kalau saya karena istri diimpiin terus juga saya lewat situ sering disambut. Kalau saya cuma ya doa aja kan, doa dan menghadiahkan aja udah tapi kesininya saya udah udah nggak usah pulang tiap hari itu kan, capek juga kan karena pulangnya pagi juga udah kita harus syuting lagi. Nah, saya tidur di sana di rumah. Kalau yang sekarang itu mau minimalis modern itu kan betul kalau muslimah yang mata tiga. Terus kalau mata tiga itu kan bayinya itu dia boneka, yang seperti boneka orang bayi beneran. Nah, saya waktu itu ada penjaga kebersihan OB-nya itu saya masih ingat, namanya Sugeng. Yang saya tahu kalau Sugeng itu kalau break ke jam-jam di atas jam masih di jam 2, jam 1, sampai jam 3, jam 4 itu belum berani ngebersihin. Nah, betul itu saya ya betulnya Faisal kalau tidur sini kasih kamar kan. Dia juga merasa ada teman, saya juga ada tempat untuk tidur, untuk istirahat. Nah, malam pertama saya tidur masih biasa. Malam kedua
2 sampai seterusnya tiap pagi nih, tiap pagi itu selalu saya keramas ya, keramas karena mimpinya selalu seperti itu. Oke. Nah itu untuk yang datang ke mimpi siapa Pak? Kalau misalnya hari harus mandi keramas. Di situ ada perempuan Pak, atau di saya udah lupa namanya dia atau tidak sampai. Nah, sampai ini saya seperti rumah tangga beneran ya, karena saya tiap hari tidur di situ, pulang seminggu sekali, bahkan kotor saya pulang. Itu berapa kali saya ngalamin, jadi ketika udah sepi, sugeng udah selesai bersih-bersih, semua dimatiin lampu. Nah itu antara sadar nggak sadar, dan sempat juga nyubit, memang sakit, dan emang saya sadar. Itu dia datang, terus dia ngambil boneka Ijah waktu itu, Ijah yang mata 3 itu. Dia gendong-gendong, sepertinya suaminya kan, saya tiduran. Dia nggak ngomong. Dia cuma begini, cantik ya waktu itu, cantik banget. Saya rasa emang cantik kok. Dia itu emang cantik aslinya. Mungkin ketemu saya berupa cantik. Seperti suami sama istri gimana sih, nunjukin bayinya, terus dia diri nimang-nimang jalan di pas saya tidur itu tuh bolak-balik, dia duduk lagi, nunjukin lagi. Itu tiap malam seperti itu, terus sampai saya terlelap, pokok pagi pasti saya kok gitu ya. Tapi jelas, mimpinya jelas ya Pak ya? Kalau mimpi nggak mimpi itu benar nyata. Dan kalau mimpi kalau seperti itunya ya memang mimpi ya. Tapi kalau yang dia bolak-balik seperti itu ya nyata. Sampai waktu itu saya iseng nih, ada daun spirbok. Dulu tidur sini. Terus cuma berapa jam doang dia nggak kuat. Nggak tahu dia pura-pura beli rokok, beli autan, bilang banyak nyamuk, sedangkan ada nyamuk waktu itu. Emang nggak ada nyamuk kan di sana. Dia keluar lewat jendela, udah nggak balik lagi. Pagi nggak berani. Dia berani. Dia ada kemungkinan mengalami sesuatu. Dia Isak nih. Cuman memang nggak cerita ke Isak. Dia nggak cerita, cuma dia bilang beli rokok aja. mau beli rokok, terus dia nggak balik lagi. Bentar lagi sampai beli rokok, kalau nggak percaya, handphone saya ada di situ. Itu benar-benar nggak balik. Sampai besok pagi, lu kenapa nggak balik? Enggak. Terus ada lagi waktu itu pulang dari situ juga, pulang dari situ kita pulang sama lah jam 3. Nah, karena gerbang udah ditutup, semua udah ditutup, so saya masukin lagi. Nah, untuk masuk motor ke dalam rumah kan males banget, kayak kotor begini udah males banget. Saya masuk ke dalam orang tempat apa sih namanya, air ya, ada ruangnya tuh, atasnya tinggi, cuma kasih ruang supaya nggak kelihatan sama orang jahat, takut saya hilang. Saya masukin situ, saya kunci, saya pas saya bangun, pas mendongak, itu kaget banget ya. Apa itu? Hitam, ini tapi itu bentuk orang, makhluk ya, bentuk makhluk, tapi hitam aja. Saya juga nggak ngeliat, cuman mata aja sih ya, mata pantulan cahaya kali kalau mata ya. Cuman itu doang. Iya. Besar gitu. Kayak gondolo gitu bukan Pak? Kalau Gandarwo kan beda bentuknya. Kalau ini tapi sosok orang tinggi hitam, tapi nggak kelihatan. Kalau Gandarwo kan berbulu dan tangannya pun jari-jari panjang dan kukunya. Kalau ini enggak seperti itu, mungkin saya juga nggak tahu. Kebetulan mungkin kalau yang menampakkan ke saya itu mudah-mudahan sih selalu yang bagus-bagus aja ya. Walaupun pernah yang serem-serem juga pernah, cuman yang baik-baik aja sih gitu. Terus saya ngetok pintu setelah ini, terus emang nggak lama kemudian suara anak main bola di belakang, waktu itu masih lapangan, itu main bola. Istri kan udah bangun bikinin saya kopi, terus ngapain itu kan, biasa keluarin pakaian kotor, dia nyiapin lagi tuh untuk besok berangkat pagi lagi. Nah itu kan kebetulan duk suara rame di belakang. Tadi
jam 3 subuh. subuh jam 3 dini hari. Itu suara anak-anak yang sorak-sorak yang senang main bola, sampai tembok di belakang dapur itu jeduk sorak-sorak. Itu jam dini hari saya sampai bilang sama istri, "Pak, itu ada main bola di belakang." Terus ini ramai banget. Jam 3 pagi. 3 pagi. Nggak masuk akal aja. Bola apa kan? Nah, terus tetangga juga besoknya pas istri nanya, "Emang malam dengar nggak sih ada main bola?" Nggak ada katanya, nggak ada main bola, siapa mau main bola? Berarti cuma Pak Isan aja yang dengerin. Saya aja yang dengar waktu itu. Jadi Pak ya, apa? Setelah kejadian ada yang ikut Bapak tuh di awal yang tadi Bapak cerita itu kan Iya. motor berat kan? Iya. Terus jalan sampai perjalanan tadi 2,5 jam ya? 2,5 jam. Itu pas di satu titik itu kenapa bisa tiba-tiba apa namanya kayak seperti ada suara angin sama apa suara kayak Ada orang itu ya. seperti ditampar ya, seperti ditampar. Itu kenapa bisa hilangnya di situ Pak? Saya juga waktu itu seperti apa, ngerasa jangan-jangan nih apa, karena itu kan udah deket ke makam itu ya. Tapi radius itu dia juga nggak ganggu dengan apa yang negatif mungkin ya, yang jahat seperti itu kan. Makanya mungkin juga dihalau Iya. karena ngelihat mungkin karena sama saya juga sering apa namanya, dia tahu mungkin orang yang benar-benar ibadah dari kelompok keluarga ya, kasih ya. Awalnya saya seperti itu aja sih awalnya. Setelah saya apa waktu itu datang, setelah itu entah gimana, jadi yang di tempat maaf, alhamdulillah seperti apa ya, dan tahu ini aja sih jadinya seperti apa, kayak mereka bicara gitu, cuma batin saya tahu apa yang negatif, yang baik dan yang jahat saya tahu sih, cuman mungkin ada kecelakaan sih karena kaget ya, nggak biasa lah itu ya, mulai itu aneh-aneh aja sih sebenarnya, cuma mulai kayak Kepanik mungkin. Iya. ya kepada Mungkin ada sosok di sana yang menampakkan diri kepada pengguna jalan, tapi karena dia nggak paham pada terjadi ini, Cak. Iya. kecelakaan. Dari kecelakaan. Ada juga kan yang memang musim, ada juga yang memang sebenarnya dia pengen ngiringin cuman itu cuma bisa mengitulah beda alam ya. Iya, jadi salah. Prosesnya udah ya, prosesnya salah sih. Mungkin yang namanya manusia biasa ya pasti mempunyai sesuatu yang nggak biasa ya pasti kaget. Jadi, Oke. Pas setelah itu loh Pak, ziarah yang tadi itu kejadian mistis apa lagi tuh yang sering Bapak alami? waktu itu pernah saya lewat Cimanggis ya. Iya. Cimanggis waktu itu tahun 2000 2001 dari studi alam. Iya. Nah, pas di seberang lampu merah apa sih nama itu yang sekarang jalan Sejago atasnya, sudah ada razia lah. Iya. Lewat sebelum itu kan ada jalan yang ke arah Timbul-Timbul Cimanggis Iya. dalam. Saya dari polisi, saya masuk situ. Saya juga awalnya nggak tahu itu tuh kemana nih, bulan kemana nih, yang penting lewat situ dulu aja deh. Nah, senyasar-nyasarnya paling itu masih di daerah-daerah Cibubur dan sekitarnya ya, Manggis. Sampailah waktu itu setelah ada waktu itu pom bensin itu masih kecil tuh, kalau sekarang udah besar. Pom bensin yang ke Pasir lewat lagi tuh, itu masih kecil. Saya lurusin karena waktu itu saya belum tahu kalau lewat kiri juga bisa. Iya. Saya lurusin ke Bolep. Itu ujungnya waktu itu ujungnya terang deh, kayak waktu itu ujungnya ada penghuni orang. Soalnya udah tuh mulai gelap. Lama-lama motor udah sama seperti itu. Berjalan
juga sih sebenarnya, sampai nggak bisa nyala sama sekali. Ngegerung tapi nggak jalan kalau ini. Waktu itu saya ingat masih, mungkin dia minta rokok, cuman seperti saya kira saya bicara sama diri sendiri, minta rokok, saya nyalain rokok, ini rokok waktu itu nyala, Samsu kan rokok saya. Saya kayak diisep, cuma sampai itu habis pun saya masih belum bisa jalan. Dan di situ udah macam-macam tuh apa namanya kayaknya kayak sesek banget karena mungkin kalau ini itu tuh saya benar-benar apit banyak begituan kali energi seperti itu enak sampai saya juga dinginnya sesek sampai yang nama juga apa sih nama itu selebat bayangan itu lewat, tapi ini banyak banget. Itu saya takut banget waktu itu, sampai saya udah bacain apa namanya ayat nggak bisa, ini nggak bisa. Itu udah ngaco. Karena itu 45 menit waktu yang lama, bukan lama Pak. Dari kejadian itu saya mau lari, saya ninggalin motor ke sana gelap kalau itu masih gelap jalan tuh persis sebelum terowongan golf itu gelap banget keringet dingin sampai saya ya Allah tolong ya Allah gitu kan. Terus sampai saya ini lagi, kalau emang mau numpang aja Kak, jangan sampai usilin seperti ini. Tuh sampai saya takut banget sampai yang saya juga nggak tahu sampai apa sih namanya ini tanah ya Sampai segitunya mana? kayak gitu, takut banget waktu itu sampai akhirnya saya nyalain nggak pernah nyala motornya sampai saya nyalain lagi rokok kalau emang mau merokok, ayo silakan. Di situ makin apa sih udaranya itu nggak enak banget, saya nggak enak banget sampai rasanya lain banget ya di badan itu nggak enak banget. Sampai akhirnya kan timbul dari orang takut itu timbul keberanian. Setelah merasa itu Dan merasa saya gue makhluk yang paling mulia. itu harus melawan gitu. Iya. Nah ini Pak tadi apa saya ingat tadi kan di tempat makam yang dikeramatkan itu kan banyak sesajen ya Cen? Iya. Ya, apa sih lupa atau bunga-bunga Bunga tuh juga rupa Ada juga Pak tidur. itu jadi memang banyak orang-orang nih entah dari mana gitu ya Pak ya, mereka sengaja gitu. meminta sesuatu gitu untuk apa ya semacam kayak ritual atau apa untuk minta sesuatu dari Dari makam. Iya. Nah ini yang uniknya adalah Pak Ishak sendiri nggak meminta apapun Pak, padahal kan istri seringkali dimimpiin ya sama sosok beliau ini Ecannya tadi sosok beliau ini. Itu ada nggak sesuatu yang Pak Ishak minta atau istri minta ke beliau dalam ucapan hati, atau memang Pak Ishak gue datang ke sini, gue mau silaturahmi, gue cuma sekedar tawasulan di sini, atau gimana Pak? Ya waktu itu diimpiin, saya sih datang ke sana nggak minta apa-apa, cuma tawasulan sama silaturahmi aja, terus beri hadiah aja sudah. Nah, sampai dia datang waktu itu mau memberi hadiah itu karena Allah, sampailah akhirnya hamil istri, ternyata hadiahnya ini anak. Nah, sampai waktu itu kan masih belum tahu kapan tuh lahirannya, setahun 2 tahun 3 tahun kan, setelah itu jenjangnya 3 tahun kemudian. Maksudnya setelah anak ini usia 3 tahun gitu. Kejadian itu setelah 3 tahun kemudian itu pun ketahuannya itu udah 5 bulan. Sedangkan istri namanya orang hamil kan beda. Menstruasinya juga udah mulai tapi ini dia normal, dia nggak ada rasa apa-apa dan dia nggak pernah ngidam apa-apa juga. Waktu kemarin dia sakit, dia periksa nggak apa-apa, nah 2 hari kemudian diperiksa lagi kalau dia hamil dan
Masya Allah, udah 5 bulan berarti. Berarti nggak berasa itu Pak? Iya Pak. Bukan nggak berasa, 2 hari sebelumnya kan udah periksa, Udah periksa, tapi nggak ada. nggak ada normal, nggak hamil gitu. Nah, dokter pun waktu itu di situ yang di apa? Terus saya pila 2 ya, Nusa pila 2. Dia juga bingung, udah 5 bulan. Terus sampai di USG pun sampai nggak pernah ketahuan jenis kelamin. Sampai mau lahiran nanti sore itu tiap di USG selalu diumpetin jenis kelamin. Sampai ada berapa menit kemudian, 10 menit kemudian sampai dokter bilang yang penting sehat, selamat. Tapi kan ngomong bener-bener posisi si janinnya itu bayinya memang nggak mau nunjukin jenis kelaminnya. Nggak mau nunjukin jenis kelamin. Makanya itu sampai mau detik mau ngelahirin aja dia nggak tahu. dokter nggak bisa itu ya, nggak bisa mendeteksi kalau ini laki atau perempuan. Iya. Ya udah kita juga yang penting sehat, Iya. selamat. Pas keluar ternyata perempuan. itu perempuan. Nah waktu itu setelah saya itu seminggu 2 minggu kemudian ada tetangga juga sama seusiaan dia, cuma beda hari aja sakit, sakit panas ya tengah malam. Nah karena saya nggak ada, tuh anak masih kecil waktu itu, nah bawalah yang si bayi ininya deh, dideketin tidurin di sebelahnya, itu panasnya hilang, Langsung turun panasnya. panas turun normal lagi. Setelah didekat, tapi ketika dibawa lagi Panas pulang, lagi. Demam karena lagi nggak ya. aman ya udah ini ya pulangnya panas lagi, nggak top lagi gitu. Tapi ketika dibarengin dalam satu Posisi tempat yang sama, yang lagi sakit ini Hilang demamnya hilang. demam. normal lagi. Terus usia sekarang berapa Pak anak-anak pada sakit? Sekarang udah kelas 6. Kelas 6 berarti usia berapa ya kalau kelas 6 ya? 11, 12 ya Pak. 12 tahun ya. Nah itu apa sih Pak yang terjadi Pak sama anak Bapak yang perempuan ini? Saya ini kan kalau misalkan memang anugerah gitu ya, Chan. Iya. Ada sesuatu lah yang beda mungkin dari anak Pak Ishak yang ini. Oh mau mama Pak Ishak anak berapa sekarang? Anak yang ada 4. 4. Nah, ini ada yang istimewa Iya. Chan. Itu apa sih yang terjadi dengan Bapak Ishak ini? Memang kalau ini anak ini sih sebenarnya kalau istimewa sih biasa aja. Cuma kadang-kadang ada sih yang di luar juga ada suka kadang-kadang ngasih tahu apa sebenar. Cuma itu aja sih. Cuma itu. Semacam bilang sesuatu, menebak sesuatu, pada akhirnya benar terjadi. Nah, cuma itu aja. Kalau saya sih anggap ya udahlah, lupain, ngerti juga lah ya. Yang penting sebenarnya memang anak yang diciptakan Allah ya, itu aja. Cuman tadi Ya. yang uniknya adalah itu ya, Iya. yang mungkin nggak pernah terjadi bahkan ya sama orang-orang. Jadi ketika diperiksa ke dokter nggak dinyatakan Hamil, tiba-tiba ada 5 bulan. Dari 5 bulan. Iya. itu kan hal yang Iya. biasa terjadi. Ada lagi adiknya itu cuma ibunya ngerasain 1 bulan 10 hari. 1 bulan 10 hari, 10 hari. ketahuan 8 bulan baru tahu. baru ketahuan kalau itu udah hamil 8 bulan istrinya Pak Ishak. Sama itu nggak ada tanda-tanda apa. Nggak ada tanda-tanda apa-apa, dan proses biasa. Tapi pasti USG bisa ketahuan. Nggak, emang nggak ada. Dari mulai yang sebelum itu sama yang ini lagi. Yang ini beda lagi, beda lagi. Gitu ya. Nah kalau yang ini lucunya lagi, kalau gurunya mau ngejelasin apa-apa, ketika dia ajak ngobrol sama dia, lupa dengan yang tadi awal dia mau apa tuh. Ikutin dia aja udah kata dia. Seperti kena hipnotis gitu. Ketika ngobrol, dia udah nggak konsen sama apa yang mau dilakuin. Iya. Jadi kok ngalir dia jadi. Iya. Diajarin mah dia ngajarin. Itu dari PAUD mula, guru yang mau ngajarin apa itu ngomelin, dia ngajarin. Nah ini nih yang coba. Alhamdulillah ya. Berarti Pak Ishak sekarang masih ngalamin kejadian-kejadian itu loh. Saya kan saya dengar Pak Ishak sekarang lagi sibuk sinetron lagi kan, stripping lagi nih sekarang kan. Amin. Alhamdulillah. Makanya sobat cerita misteri ini alhamdulillah Pak Ishak bisa memberikan waktunya ya. Iya, menyiapkan diri lah datang ke penuh sini. Ya. untuk bisa berbagi cerita misteri yang dialami oleh Iya. Pak Ishak. Alhamdulillah akhirnya untuk episode kali ini tuntas juga ya Chan. Iya. Cerita Pak Ishak ini benar-benar kalau menurut gua sendiri nih
Ini benar-benar menarik banget. Iya. Di luar yang biasa terjadi sama Iya. orang-orang yang pernah mengalami cerita misteri. Iya. Jadi untuk sobat cerita misteri yang ada di rumah dimanapun berada, kalau yang mau cerita misterinya, kisah misterinya yang berdasarkan pengalaman kita mau kita angkat, mau kita ceritain, Iya. mau apa? Kita undang ke sini juga ya, Chan. Langsung kemana Chan dikirimnya Chan? Bisa dikirim ke IG kita atau email kita ya. Seksi di ini. bawah sini ya. So, saya sama Chandra mohon dukungannya untuk Iya. di subscriber, di apa lagi Chan? Di like. Terus komen, terus di share juga supaya channel kita bisa kembang Ya. lebih baik. Yep. Oke. Pak Isak, terima kasih Terima banyak, kasih, Isak. Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga tetap sehat ya Pak Isak ya. Terus sinetron yang lagi berjalan ini bisa berjalan lancar, episode makin banyak ya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ya. Ya. Tetap saksiin video-video dari kami di Benuang Kait channel Sobat Sobat Cerita Misteri. Misteri. Tetap bareng gua Menko Hidayat. Gua Prasetyo Chandra. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.